guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kita lagi balik nih ke Bali. Kita diundang Ray Jensen Radio ke Ubud Food Festival. Jadi gue nge-host beberapa acara. Ada yang belajar tentang pisau, itu sangat menarik. Ada yang belajar tentang sejarah makanan dan juga makanan asli dari Lombok bersama chef-chef dari desa di Lombok memasak makanan yang super langka, yang even di Lombok aja jarang ada. Nah, semua konten-konten itu akan diupload sebagai episode podcast di YouTube, Spotify, dan semua platform seperti biasa. Tapi mumpung kita lagi di Ubud dan ada festival besar, banyak tamu-tamu yang keren yang tidak boleh terlewatkan. Jadi kita udah siapin beberapa episode buat kalian, tamu-tamu yang susah dijangkau nih. Contohnya adalah tamu kita satu ini. Sebelum itu, gue mau terima kasih banyak banget kepada Hotel Adiwana Monkey Forest di Ubud yang udah menyediakan tempat tinggal kita di sini. Dan lebih penting lagi, menyediakan tempat podcast kita. Hotelnya bagus banget, super cozy, super bersih, super nyaman. Jadi buat kalian yang lagi mau ke Ubud, lagi nyari hotel, please contact them. Nanti sosial media dan promo-promo menarik mereka akan ditulis di deskripsi di bawah. Oke, so thank you very much. Adiwana Ubud buat semuanya. Nah, tamu kita kali ini namanya Chef Patty Elliott. Dia adalah food writer dan juga seorang chef. Nah, food writernya sendiri dia udah menang banyak banget award. Buku-bukunya tentang makanan Indonesia sangat luar biasa. Bahkan satu bukunya yang berjudul Papaya Flower, mendalami makanan dan juga sejarah Manado, itu adalah buku Indonesia pertama, buku masakan Indonesia yang membuat gue tertarik banget untuk belajar makan Indonesia. Jadi, she is an amazing person. Gue yakin bisa menginspirasi kalian semua dan gue sendiri belajar banyak banget dari episode ini. So, jangan lupa seperti biasa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast selain di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Buat Instagram kita bisa cek di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Chef Patty Elliott. Enjoy the show. Oke guys, sesuai janji kita akan podcast di Bali. Nah, ini udah ditemenin sama award-winning food writers, amazing chef Bu Patty Elliott yang gue ngefans banget dari dulu. Selamat datang. Welcome to the show. Terima kasih undangannya. It's an honor. Bu Patty ini tinggalnya di London guys dan sering mempromosikan makanan Indonesia di Inggris ya, dan juga di banyak di seluruh Eropa juga. Di sini juga kita ketemu pas di Ubud Food Festival and nggak boleh kelewatan, harus ngobrol sama Bu Patty. So thank you banget Bu Patty. Sama-sama, seneng banget bisa ketemuan juga setelah berapa lama ya. Yes, jadi nggak tahu Bu Patty ingat apa enggak. Jadi ada my first Indonesian cookbook yang saya beli sendiri itu Papaya Flower with your book kan. Terus habis itu ketemu and you sign the book. Ya, terima kasih loh. Gue udah beli saat itu. Gosh, that is 2011 kalau nggak salah 2010 loh. Yeah, I just got back from Paris. Iya. Terus habis itu di situ belajar banyak macam. Kan saya nggak tahu apa-apa soal makanan Indonesia kan pada waktu terutama itu. makanan Manado. Yes, karena my first book itu makanan Manado. Nah, mungkin kita mulai awali dengan what motivate you nih untuk terjun. Karena I know banting setir. Tadinya malahan nggak begitu suka masak. Terus bisa jadi chef gitu. Sekarang gimana? Sebenarnya mungkin talent masak saya itu ada, cuman dari kecil karena suka bantu oma di dapur di Manado dengan dapur yang tradisional sekali yang pakai tungku kayu, lantainya tanah, dan pindah ke Jakarta umur 13 sampai menikah ya nggak senang masak. Tetapi setelah menikah dan suami saya orang Inggris dan budaya Inggris itu juga senang sekali menjamu teman-teman atau keluarga. Jadi dari situ saya kayaknya terpanggil kembali untuk belajar lagi memasak. Dan kemudian pindah ke Inggris tahun 99 sampai 2002 dan di sana benar-benar membuka mata saya bahwa I'm in a new country di England dan I have a lot of knowledge mengenai
first Manado food, tetapi pas tinggal di Jakarta tentu saja udah tahu makanan Betawi, makanan Jakarta atau makanan Padang. Kan kalau kita tinggal di Jakarta, we have all the regional cuisine dari seluruh Indonesia kan. Yes. That's the benefit sebenarnya tinggal di Jakarta. Dan di sana aku udah mulai semangat sih undang tetangga untuk makan makanan Indonesia, malah buat kayak catering, private catering, boutique catering. Karena mereka juga yang minta sih. Terus mereka minta ajarin masak. Jadi mereka juga tertarik gitu ya. Mereka tertarik karena saat itu tahun 99 2000 makan Thailand tuh lagi booming banget. Nah, itu udah berapa 22 tahun yang lalu ya. Booming banget, makan Vietnam juga, tapi makan Indonesia nggak ada. Dan mereka tertarik aja mau lihat apa sih bedanya Thailand dan Indonesia. So mereka minta saya untuk cooking kasih walaupun cuma di rumahan, tapi awal mulanya dari awal situ. mulanya. Dan my friend, my neighbor, salah satu my friend itu bilang, Patty, why don't you join BBC Master Chef? Nah saat itu Master Chef itu benar-benar baru mulai program kali lokal itu. Banget yang tidak mendunia tentu saja. Kalau sekarang kan udah di mana-mana. Ya, so aku ikut, tidak menang, juara 4, tapi yang menarik momen itu atau pengalaman ikut BBC Master Chef itu membuat aku mau belajar lebih banyak lagi mengenai kuliner Indonesia. Dan setelah pulang ke Jakarta tahun awal 2002 atau 2003, harusnya balik ke kerjaan yang dulu di advertising. Advertising. Ya, di advertising. Dan kebetulan juga my husband itu punya agensi sendiri. Tetapi aku banting setir ke kuliner. Dan juga ditawarin, itu juga by accident kali. Ada satu majalah yang lebih oriented ke expatriate. Yang mereka perlu food writer. Terus the publisher bilang, hey, you know lot of food, you cook a lot in England. Karena mereka pernah datang dan kita ya kayak dijamu lah. Itu awalnya. Jadi benar-benar dari dan keinginan untuk belajar regional Indonesian cuisine, dan juga aku merasa bahwa I have in the position bisa promote Indonesian food, even among my husband's friends atau my husband's family. Karena kan dia nggak tahu banyak mengenai budaya makanan Indonesia, keluarganya dia nggak tahu atau teman-temannya nggak tahu. So, and even expatriate di Jakarta saat itu nggak tahu juga. Even now di luar negeri pun masih banyak. Taunya kan Bali kan? Tahu, Bali, betul, of course. betul. Bali nggak ada yang nggak Bali tahu lah. as a country. Iya. Tapi Indonesianya di mana? Indonesia nggak gitu tahu di mana. Dipikirnya Indonesia is part of Bali. Ya nggak sih? Kembali. Nah, terus waktu sudah memulai karir di dunia industri kuliner nih, terus nulis buku. Ya. Kan nggak segampang itu, Bu, nulis buku. Nah, writing skill-nya dari mana? Soalnya kan sekarang udah award winning, malahan ada up and coming really big publisher yang bukunya tuh buku-buku chef award winning dan restoran fine dining dunia gitu. Nanti kita akan ngomongin juga kan yang udah ada project sama gitu. Actually dari kecil itu menarik banget sih. Jadi kadang-kadang gini, we know what we have atau skill kita, tetapi kadang-kadang karena mungkin di Asia culture, aku senang banget bahasa dari awalnya. Cuman my parents want me to be a doctor. Jadi waktu SMP, SMA tuh di-prepare jadi doctor. In the end, I didn't go to medical school. Tapi dari umur SMP, SMA, I like writing a poem. Malah pernah dulu kirim ke majalah mode. Pernah I have article di majalah mode dulu-dulu. Dan my husband is an amazing writer juga. Although dia writingnya lebih ke annual report, lebih ke corporate gitu. Tapi he loves reading, and I think his habit yang kalau sebelum tidur baca buku menular. And then in the same time, aku punya anak-anak kecil saat itu, karena emang budaya Inggris juga aku harus pelajari ya. Sebelum tidur anak-anak itu harus dibacain buku juga. Jadi all the strong British culture juga kayaknya I want to learn. Jadi I have sudah punya sih keinginan untuk baca buku dari SMA juga. I went to school yang library-nya besar banget, dan I like to do research juga. Jadi mengalir aja kali ya. Paling enggak
skill writing-nya udah ada, tinggal diasah gitu. Okay. Dan tentu saja, honestly, my husband is my teacher juga untuk sharpen my skill in writing, apalagi in English. Dan I started as a food writer, malah pernah jadi food critic, malah jadi interview chef juga. Jadi everything, benar. Jadi everything tuh dari writing dulu. Then I started my cooking class di rumah untuk expatriate community di Jakarta, untuk Indonesian Heritage Society, untuk British Women Association. Of course, there's another benefit. I think I feel grateful juga benefit itu karena I'm in the circle of the expatriate community saat itu tahun 2000 pas balik ke Jakarta 2002-2003. Dan menulisnya baru 2009 nulis buku sebenarnya. Papaya Flower itu your first book berarti. My first book 2009. Papaya Flower. Why do you decide karena kan of course karena you're born in Manado juga kan. Tapi kenapa you decide to write about the food and the culture dari Manado gitu instead of kan kalau emang target marketnya mungkin keluar itu kalau Bali udah paling gampang deh kasarnya gitu kan untuk produknya gitu kan, lebih relatable. Tapi kenapa Manado? Karena pertama, of course, I'm Manadonese. Dan kedua, my knowledge about Manado food udah banyak. Jadi naturally, I grow up in Manado food. I can share my story about how grow up in Manado, what is the community in Manado, the history of Manado. And kayaknya kalau aku nulis mengenai Bali, I have to learn a lot gitu loh, karena I didn't grow up with Balinese culture. Jadi I have in mind saat itu 2008-2007 pas prepare buku itu, I have in mind I really want to do something from Manado first, because it's like my journey. Born in Manado, grow up in Jakarta, which I did Jakarta Bites 2016 mungkin. Jakarta Bites itu mengenai makanan yang ada di Jakarta. And then amazingly, again I feel so grateful. My upcoming book untuk next year is about Indonesia. Jadi the whole Indonesia. Jadi it's really journey. And I feel confidence karena I learn a lot. Jadi nggak cuma asal lihat YouTube kali ya. I think I'm also grateful karena I really experience myself gitu loh. Melihat oma yang masak pakai kayu bakar, kita kan udah nggak masak pakai kayu bakar sekarang ya. Walaupun sebenarnya the best food itu kan pakai kayu bakar kalau dipikir-pikir ya. Something about it kayak makes it Indonesian food better aja gitu. Betul, exactly. Dan bener-bener experience yang yang makan Indonesia yang masih simple banget. There's no equipment yang modern kayak kita sekarang, Thermomix ada, blender ada, atau oven yang canggih semuanya. Jadi that is amazing. There is knowledge yang luar biasa yang I really want to share with the young generation karena I know apalagi anak-anak muda yang udah tinggal di perkotaan kayaknya nggak tahu ya. Iya, exactly. So all the book ini semua is about my journey sih. Perjalanan hidup juga dan perjalanan karir saya juga sih. Talk to us, kayak paint us a picture nih, step by step, kayak for our listeners mungkin yang one day hope to write their own food book gitu. Step by stepnya kan itu years Papaya Flower kalau tadi ngomong dari 2008. Itu step by stepnya apa sih? Research dulu? Research dulu, and mungkin kan sekarang juga you can create your own website, walaupun you don't have your name, belum terkenal. Start with your own website, start resepi dari keluarga yang benar-benar resepi yang you grow up with, yang benar-benar you know exactly, yang dari nenek, dari ibu, dari tante, dari auntie, there is modal utama banget karena kita di Indonesia kan gede banget kan, jadi orang yang besar di Manado nggak mungkin sama dengan orang yang lahir dan besar di Padang gitu atau di Bali. Betul. Karena kan culture-nya beda banget. That is the beauty of Indonesia juga. We have amazing diversity and so rich. Kalau mau ngomongin kayaknya nggak ada habisnya. Iya, kemarin kita di Ubud Food Festival kan. Kita semua ngisi acara, saya nge-host, Bu Peti ada demo masak dan juga ada event dinner kan. Iya, hari Minggu. Yes, dan saya kayak contoh, saya
kemarin kenalan sama ibu-ibu dan bapak-bapak dari desa di Lombok yang punya signature dish nama ayam merangkat. Itu saya nanya teman saya yang orang Lombok aja nggak tahu. Betul. Gitu loh, Iya. saking kayanya gitu. Betul. Banyak banget yang harus dipromosiin gitu loh. Betul. Gitu. Yang menarik, in my opinion, orang-orang yang menjaga resep-resep dulu itu di desa loh. Yes. We have to be grateful sama orang desa. Karena my experience juga, pengalaman aku ke jalan ke Indonesia juga harus ke pasar tradisional atau ke desa dan kalau bisa ke rumah yang masak. Yeah, that's where the real stuff are gitu kan. Dan kalaupun kita mau twist dengan modern twist, sah-sah aja, tetapi they have the knowledge. Karena itu kan dari generasi their routine juga dari generasi ke generasi itu masih ada. Yang menarik buat aku tuh dengan base makanan Indonesia itu yang if I travel around Indonesia atau especially ke Indonesia Timur, kalau lihat ke Maluku atau Halmahera, oh kok ada makanan bambu? Well, I was growing up in makanan bambu. Jadi atau enggak, wah semua pakai coconut oil ya kalau di desa. I was growing up with coconut oil. Kita aja di Jakarta yang super modern kali ya. We left everything yang tradisional, tapi kita beralih ke modern. Nah, untuk buku ketiga ini malah I revisited atau bukan revisited, maksudnya balik ke tradisional lagi. Karena my book yang ketiga is about home cooking. I want to give information to the world bahwa our culture gini loh. Nggak dulu. Our tradition is using coconut oil. Sekarang aja kita nggak pakai coconut oil. Padahal di sana orang Inggris atau the whole world celebrate about coconut oil loh. Semuanya ada. Have many benefits, apa gitu kan nutritionalnya. Tapi kenapa kita nggak pakai ya coconut oil sekarang? Kita pakai palm oil. Exactly. So. That's sad. Padahal kan itu salah satu tradisi kita kan. Kemarin juga masak, saya kan bantu siapin juga gitu. Nggak ada minyak goreng, saya nanya, Bu, minyak gorengnya nanti gimana? Nggak ada. Oh, kita nggak pakai minyak goreng, Mas. Kita pakai minyak kelapa asli yang dari kampung kita gitu. Dan wanginya itu 100 kali lipat. Exactly. That is the beauty of Indonesian food. Kayak emang remind me of my oma cooking juga, bener-bener pakai minyak kelapa. Dan yang menarik ini, karena I moved to Jakarta umur 13 dan balik ke Manadonya udah pas mau buat buku itu, jadi udah lama banget ya, lama banget nggak pulang. Tapi yang menarik, I found the atmosphere of my oma's kitchen itu di Bali Utara, di Rumah Intaran. Rumah Intaran. Rumah Intaran itu yang punya Ayu Kresna sama Beli Kresna. Yang mereka dapurnya tradisional banget, yang buat homemade coconut oil, minyak kelapa, dan juga gula aren sendiri. So kapan ya? 4 tahun yang lalu, I spent all day di sana. Yang oh my God, it's like memorinya bener-bener karena bener-bener dan juga mertuanya Ayu juga ikutan, jadi udah kayak oma lah. Amazing banget, yang kayak oh my God, karena rumah my oma udah nggak ada, jadinya mau balik ke Manado juga nggak akan ketemu. So tapi those kind of memory yang sebenarnya and tradition, right? Tradition pakai minyak kelapa, tradition pakai kayu bakar, itu yang membuat makanan Indonesia emang cita rasanya yang otentik banget. Yes, and harus visit Rumah Intaran, guys. Rumah Intaran, bisa di-interview loh. Yes, they are amazing. Of course. Ini kita tuh emang lagi planning, Bu Peti, kayak untuk kayak mendatangi tempat-tempat yang masih tradisional gitu dan menjaga tradisi gitu kan penting. Nah, it's great to see kalau dari saya sih. Sekarang kalau at least di chef-chef yang saya lihat ya, itu kayak mulai kayak makanan Indonesia tuh udah nggak dicap lagi, kalau dari chefnya nggak dicap lagi nggak keren, nggak gaul gitu. Justru pengen belajar gitu loh. Jadi banyak banget yang mulai belajar, visit desa-desa, kampung-kampung yang jauh di sana gitu loh, untuk belajar makan Indonesia tradisional. Nah, tapi Nick, saya punya pertanyaan. Kalau di Indonesia bukan dari segi chef tapi dari segi marketnya nih. Makanan Indonesia tuh kalau menurut saya seringkali harus murah. No, salah itu. Masa harus murah? Saya dapat persepsinya gitu. Saya dapat persepsinya, kok makanan Indonesia yang disajikan dengan mungkin lebih fine gitu. Kita bukan bilang fine dining yang berkors-kors, yang lebih modern, lebih fine, di atmosfer yang bagus, desainnya bagus. Itu
kurang diterima oleh masyarakat. Kalau Bu Peti sendiri gimana ngelihatnya? Kemungkinan bisa juga karena untuk Indonesia ya, karena kan let's say ada kayak modern Indonesian restaurant Iya. dan juga mungkin 100 meter kemudian ada warung yang hampir mirip-mirip rasanya. Iya. Tapi sebenarnya yang kita harus educate our community juga lah. Maksudnya restoran besar itu investmentnya banyak kan, pegawainya banyak dan cost-nya banyak. Ya itu udah konsekuensi, emang lebih mahal makanan Indonesia di tempat yang lebih mewah gitu. Tetapi tentu saja crucial juga kalau rasanya harus enak. Betul. Walaupun udah di modern twist, tetapi rasanya harus balance. Rasanya Indonesianya masih ada. Kadang udah jauh dari makanan aslinya gitu. Iya. Nah itu makanya belajar tradisional dulu. Nah kalau di England sendiri waktu dari mulai sekarang, mulai dulu waktu mulai masak-masak buat teman-teman sampai sekarang kan involved di cookery school juga kan, Chef Peti. Itu ada persepsi tentang makanan Indonesia bagaimana sih? Sebelum saya jawab, saya gini, tahun 99 2002 tinggal di sana, terus balik ke Indonesia, terus baru pindah lagi 4 tahun yang lalu 2018. Jadi it's different lah dengan tahun 2000-an itu sama yang sekarang. So 2018 aku pindah ke Inggris lagi. Itu yang menarik sebenarnya pengetahuan untuk makanan Southeast Asia untuk masyarakat Inggris udah luas banget. Malah Asia lah, nggak usah Southeast Asia. Jadi kimchi udah bisa dibeli di supermarket dimanapun. Miso udah. Jadi dan makanan Malaysia banyak, makanan Singapura banyak. Tetapi tentu saja makanan Indonesia belum diketahui. 2018 ya. Tapi ada fenomenal yang amazing banget. 2019, first I get to know one tempe company. Iya, I read about that. Kayak di England ada tempe. Iya, itu baru 1 2019. Sekarang ada 20. And I know them gitu loh. Wow. Tapi yang menarik tentu saja big players-nya pebisnis Inggris. Ada tentu saja orang Indonesianya di 1-2 company, let's say. Tapi dalam kurun 3 tahun, tempe boomingnya minta ampun. Karena di Inggris juga masyarakat Inggris udah 30% beralih ke plant-based food. Wow. Padahal mereka kan industri dairy-nya besar banget kan. Ya. Betul. Iya, saya lihat di internet tuh banyak banget yang bahkan ada yang suka ada food fair. Saya lihat ada video viral orang Inggris ya masak semuanya makanannya dia bilang dari tempe tuh. Dia bikin tempe oseng dan semua orang antusias banget kayak wah ini unik banget. Tempe udah apa ya? Udah maksudnya udah punya tempat di orang Inggris lah. Dan yang membuat juga banyak ada tempe yang pasteurized yang dari Belanda atau Belgium, ada juga yang fresh tempe yang non pasteurized yang kayak kita punya. Yang fermentationnya masih berjalan. Kan kalau di pasteurized udah matiin bakterinya. Udah dimatiin. Saya sih jangan sampai nih amit-amit ya. Jadi kalau ya tempenya terkenal tapi orang nggak tahu tempe dari Indonesia. Nah, the nice things, semua website mereka bilang they learn tempe from Indonesia. Story-nya selalu ada Indonesianya, which is good lah. Biasa. Cuman sekarang ini I think kita punya punya tugas untuk mengeducate orang Inggris membuat makanannya dengan makanan Indonesia. Karena tempe udah banyak, tetapi yang dibuat tempe bolognese, atau burger, atau Mexican food dengan tempe. Malah ada satu chain restoran yang besar banget, dia pakai tempe buat tempe kari, Japanese tempe kari. Makanan Jepang pakai tempe kari. Tapi yang Indonesia kayak lode atau belum ada. Kari tempe juga enak. Saya kari tempe ala atau rendang tempe juga boleh kan. Wah. Ya, we're on the right track lah kalau gitu. Exactly. Okay. Now let's talk about your upcoming book nih, very exciting. Jadi guys, ada publisher namanya Phaidon. Itu bikin bukunya Noma, bikin bukunya Faviken. Karena saya koleksi semua bukunya bagus-bagus. Nah, lagi ada project sama Bu Peti untuk bikin buku tentang makanan Indonesia. Itu luar biasa banget sih menurut gue. And menurut saya dan juga it's something you can be really proud of sih pasti. I'm grateful and proud ya, bener juga sih. Karena maksudnya kayak kesannya dapat Oscar kali ya. Karena dan ini sebenarnya buat aku momentum yang bagus juga. Tidak hanya untuk aku pribadi tapi secara general untuk Indonesia. Karena mereka mulai lirik.
kayaknya mereka maka Indonesia ternyata Hmm. bisa diangkat ke dunia. Mulainya gitu loh. dari mana nih proyek? Apakah dikirim email doang terus you're totally surprised? No, aduh itu hard work banget karena lobbynya juga udah sebenarnya 4 tahun Heeh. dan bersamaan juga approach many publisher di UK yang kayaknya mereka nggak ini sih nggak tertarik kali ya. Jadi pertama kali aku ketemu Faiden itu tahun 2018. Itu ketemunya sebenarnya di Frankfurt Book Fair karena aku mewakili Indonesia waktu itu kan dengan ada beberapa saya ingat Frankfurt Book Fair. Betul. Dan kita ya ngobrol dan mereka bilang oke, let's meet in London dan disuruh buat proposal tapi 2019 awal mereka bilang we not ready karena we feel the market belum ada. So itu 2018 awal 2019 lah. Dan sekitar akhir 2019 I went to satu event di mana bukunya Adrian Ferran dipublish mengenai coffee. Coffee. Dan kadang-kadang kita dalam hidup kita harus berani aja ya. Maksudnya network perlu dan juga berani aja tuh say hello ke orang. Ya nggak sih? That's really important. Itu important lah. Use the momentum gitu loh. Dan memberanikan diri untuk mingle atau say hello. So I know this lady, dia adalah kayak the top person in Faden, London. So I went to say hello to her. And of course she knows my proposal yang tahun 2018 itu. Terus dia bilang, sorry we couldn't proceed all the proposal. Cuman dia bilang, try again Patty, never give up. Itu is very powerful words ya. So and again of course I got her name card, which is langsung nggak perlu lewat. Langsung kontak aja. Langsung kontak dia dong. So pandemic happen 2020 and then 2020 ya. So 2021 setelah pas 2021 I make better proposal dan juga bersamaan dengan tempe yang udah booming. And they agree. Jadi pas aja gitu. Pas aja momentumnya pas banget. Jadi emang the movement of tempe di Indonesia juga di England juga membantu proses how I get the book deal. Karena mendapatkan book deal tanpa agent juga sangat. I don't have agent until today. So hopefully good for you. Good for me. I don't need to pay the agent. Nggak perlu sharing. Betul, nggak perlu sharing, benar. Iya, jadi ini oh my god, itu dari kalimat itu kayak that's why so important kita promosin Mahan Indonesia gitu. Karena efeknya luas lah dari tempe movement. Ini ada dapat book deal. Ya, betul. Gitu. Dan ntar dari bukunya pasti akan efeknya bagus lagi. Trickle down gitu. Betul. Semuanya. Dan semakin banyak yang melakukan semakin oke dan di semakin banyak negara ya, not necessary England atau UK aja, ya kan? Dan kayak contoh Faiden itu kan bukunya di seluruh dunia. Exactly. Yes. Itu akan mungkin yang bakalan susah dapat di Indonesia mungkin. Ya, mudah-mudahan ada juga di Indonesia yang mau berkolaborasi untuk kesempatan ini sih. Ntar kalau book signing, please contact me. I will for sure. I got to have that book. Yeah. Bukunya udah ada, boleh di tease dulu gak nih? What is going to be about? Oh, bisa. The title it will be The Indonesian Table. The Indonesian Table. Yeah. Wow. Dan bukunya is not about fine dining atau molecular kayak buku-buku yang dipublish Faden ya, tapi is more home cooking yang sebenarnya I'm trying to give very structured information yang pakai bahasanya juga yang nggak ribet-ribet. And I really hope not only for home cooking tapi chef dari I don't know Italy atau they can read atau they can learn bahwa Indonesian food itu is very accessible dengan ingredients yang ada aja, yang udah ada di mana-mana, karena kan Indonesian cooking itu atau Indonesian food culture kita dapat influence dari Chinese, dari semuanya, Chinese, dari Portugis, semuanya. Iya, dari semua world cuisine, dari China, India, Arabic ada, dari Europe European. semua. Jadi all the ingredients udah ada loh. Yang mau simple aja, mau buat semur yang sangat simple, pakai bawang merah, bawang putih, cengkeh pala. Udah ada semua. Cabai aja oke, tambah sedikit. Itu yang simple ya, nggak sampai yang kayak Betawi style yang harus pakai cumin dan macam-macam. Itu jadi related sebenarnya. Mau buat bakmi Jakarta is so easy loh.
yang diperlukan kecap manis juga ada, tapi kecap manis juga udah banyak di mana-mana udah banyak. Walaupun mungkin not dari Indonesia tapi banyak company di luar sana udah produce kecap manis. Ya sama aja kayak kalau dibalik kita mau masak makanan Itali gitu, keju kan kalau nyari keju yang Parmigiano Reggiano asli susah banget nah, kan. Sekarang banyak di UFF ini ada 3 cheesemaker lokal. And amazing banget quality-nya. Betul. Udah nyobain semua. Shout out to Jamie Mazarat, amazing. Mazarat cheese. Oh my god, it's just amazing banget. Saya kaget sih lihat pas makan. Soalnya kan banyak local cheese kan udah sering cobain, tapi pas makan itu Mazarat is the best cheese in Indonesia in my opinion. Yes, hands down. It's amazing. Nah di UFF juga Chef Patty akan bikin dinner, right? Yang sama Jafara Bu Helianti dari waktu, kalau kalian udah dengerin episode kita yang sama Bu Heli dari Jafara, dia waktu itu lagi ada proyek from relief to plate, bukan dari from farm to table lagi nih, dari relief. Candi-candi khususnya Borobudur dijadikan sebuah hidangan gitu. Nah itu apa yang sudah melalui kolaborasi sama Jafara, apa yang sudah dipelajari itu dari proyek itu? This is amazing juga sih. I'm grateful juga digandeng oleh Jafara, dan ada juga beli Sugilanus. Beli Sugilanus itu dia expert untuk membaca Sanskrit yang dari lontar, dan dia koleksi lontarnya amazing banget, banyak. Jadi skill yang nggak ada jarang ada orang bisa baca bahasa Sanskerta. Betul. That's amazing banget. Mungkin yang baca bahasa Inggris banyak, tapi yang Sanskrit nggak ada loh, sangat jarang. So kolaborasi kita hari Minggu, jadi aku yang masak 14 macam makanan. Wow. Bahan-bahannya dari relief Borobudur. Yang menarik juga, honestly, I never cook with some of these ingredients. Kayak kluwi itu kayak breadfruit atau kayak nangka tapi lain lagi. Bulat tapi nggak kayak durian sih, spiky gitu nggak, tapi agak spiky-nya nggak tajam banget. Tapi I haven't tried juga loh. Tomorrow I will cook and try. Itu taste-nya nutty banget. Wow. So menarik, dan juga jewawut kayak millet kayak sebenarnya kayak grain gandum kayak gandum gitu, kayak maybe kayak Peruvian quinoa tapi lebih kecil kali ya. So that's nice untuk in my head. Menarik banget ya. In my head mix salad aja juga dengan kayak gohu ikan macam-macam, tapi starnya si millet ini atau jewawut. Iya, dan itu juga mungkin orang area sekitar itu aja yang tahu gitu ada itu. Kita Jakarta sih nggak mungkin. Yang menarik juga karena kan itu di relief Borobudurnya. Yang kalau kita ke Borobudur kayaknya we don't pay attention ke semua relief yang ada 500-an kalau nggak salah. Nah, kayak Ibu Helianti sama Sugilanus, mereka yang udah udah research. Betul. Tapi yang menarik juga kelapa. Kita tuh kelapa emang Indonesia mungkin dari zaman dulu udah ada kelapa. Jadi kelapa di situ banyak diceritakan juga di relief itu. Iya kan, relief itu menceritakan zaman dulu tuh kayak gimana gitu kan. Dulunya ini bukan kayak dulu 100 tahun doang. 8 centuries. Jadi berapa tuh? 1600 tahun yang lalu. Yang menarik emang masih ada juga sih. Kayak nangka itu ada loh di relief itu. Nangka mangga. Tapi yang for sure nggak ada, nasi tidak ada. Wow. So nasi itu belakangan. Ya makanya jewawut itu. Jewawut itu pakainya. Wah, sangat menarik. Keladi ada, keladi kan, taro, keladi, talas itu ada. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir makanan kita ya itulah basisnya itu kan. Iya. Wah, menarik banget sih. Nah terakhir, Bu Patty, award-winning food writer. Members of the Guild Food Writer itu yang isinya pasti food writer extraordinaire, kelas dunia semua. Pernah di MasterChef juga ikut. Kerjanya membantu mempromosikan lah ambassadorial duties makanan Indonesia. Pengen punya restoran nggak sih? Restoran Indonesia gitu. Mau karena I know kayaknya selalu gini loh. Karena tadinya bermimpi punya buku dengan UK publisher yang bisa distribusinya ke seluruh dunia. Sekarang udah tercapai gitu. Bersyukur banget tercapai gitu. Nah sekarang what next?
menurut aku sih restoran itu adalah jalan yang cepat banget bagaimana kita bisa mempromosikan makanan Indonesia. Karena gini, sebenarnya tren memasak di rumah oke lah banyak, tetapi untuk orang yang lebih curious dan mau nyantai, nggak perlu ribet masak di rumah, tinggal kan makan, tinggal makan kan ke restoran. Dan restoran itu sebenarnya kan tempat keluarga berkumpul juga, teman berkumpul, even business people berkumpul. Nah sekarang ini yang menarik, aku tuh buat mengajar di salah satu sekolah masak di London, terus juga buat kecil-kecilan lah, kayak catering, atau juga collaborate dengan chef di London. Sekarang udah mulai ada nih young professional Indonesia di London, kan sekarang banyak loh yang profesional yang they all amazing, punya career yang amazing di London, yang emailnya begini, Bu, can you cater for us? Only 30 people, Tapi itu mulai loh. Young professional Indonesia, orang-orang Indonesia, anak muda yang berkarir di sana, yang mau bisnis meetingnya ada sajian makanan Indonesia yang lebih ada modern twist, tentu saja. Karena mereka, I know, they're very, very, lobbyingnya atau networknya juga dengan, of course, we want to present our food culture, yang dengan jadi mix kali ya, East meet West dengan tradisi ketemu modern, jadi in the middle, jadi semuanya dapat gitu loh. Paling enggak kalau mau serve yang super pedas kayak let's say roa gitu, sambal roa yang sangat pedas ya nggak mungkin. Tapi itulah. Tapi aku merasa amazing aja momen ini, banyak dapat email kayak gitu. Wow, anak muda Indonesia yang berkarir di sana juga kayaknya udah melihat bahwa potensial untuk makanan Indonesia besar banget. Nah, gimana kalau punya restoran? Mereka berbisnis, ada bisnis meeting bisa datang. Jadi, my dream restoran sebenarnya is not fine dining sebenarnya sih. Maunya mungkin bistro style, yang bisa cornernya jualan macam-macam Indonesia ingredients, yang good quality, yang mungkin tidak ada di Inggris juga, dan juga bisa orang take away. Tapi ada restoran yang makanannya pas lah rasanya, nggak terlalu yang super pedas biar harus disesuaikan lah. Betul. Sama nggak itu. yang kayak Manado food yang super pedas kan, itu kayaknya nggak bisa masuk kalau ke London yang super pedasnya kayak gitu. Saya makan Manado, saya biasa minum es teh manisnya bisa 10. Iya sih. Kalau takeaway-nya bentuknya rantang lucu juga. Iya, rantang atau in the end of the day, kok sekarang kita lebih aware aja sih dengan setelah pandemic. I think in our daily life juga, atau whatever business we want to do, kayaknya sekarang lebih kesadaran untuk lebih sustainable, lebih eco-friendly. Bagaimana kita juga bisa membantu alam, bagaimana juga kita membantu petani Indonesia. Jadi emang malah kalau ini semua di-curate emang lebih ribet ya. Soalnya kalau kita mau beli yang mass production sebenarnya lebih gampang, lebih murah, tetapi I feel I will need to do something yang lebih special kali ya. And as a chef, our role tuh zaman sekarang nggak cuma makan enak doang, tapi kayak semua ada efeknya kan ke petani, ke environment. Kita bisa bukan yang ngebantuin sampai gimana, tapi take our part lah. Biarpun partnya small, tapi take our part gitu. Totally. Setuju banget. Ya. Emang itu tanggung jawab kita juga ya, sebagai chef atau penulis makanan juga. We have this responsibility untuk memberikan informasi ke yang lain juga yang mungkin belum tahu, siapa tahu bisa berkenan dan bisa mendengar dan bisa mengikuti. Tapi apalagi kita Indonesia alamnya luar biasa. Indah, dan I think we have to work together untuk membantu alam Indonesia lebih dijaga untuk kemudian hari. Dan dikenal orang. Karena in the end of the day, buat aku tuh Indonesia tuh adalah garden of the world loh. Taman dunia, karena kita yang produce coklat, produce coffee, rempah-rempah masih dari Indonesia yang the biggest producer loh. Coconut product sekarang. Kan sekarang udah people mulai in the lagi West, tuh, demand coconutnya tuh luar biasa, besar banget. Karena ya itu tadi, 30% penduduk di Inggris udah beralih ke plant-based. Dan coconut itu dari santan, dari
coconut oil, Iya. dari coconut water. Iya. Itu dijual di Inggris, my God, gimana sih yang di pack-pack, Iya. itu ada literan-literan. Nah Indonesia kan is one of the biggest coconut Producer. producer. Iya. Jadi kadang-kadang maybe is not Indonesian brand, tapi Kelapanya Indonesia dari Indonesia. di ekspor Iya, kemana betul. dan dari negara itu bisa Iya. ekspor lagi. Gitu. Wah, Bu Peti, terima kasih banyak untuk Sama-sama, waktunya. aku yang terima kasih loh. Saya tahu ada event nih, balik lagi untuk prepare for the dinner juga. And I just want to say you are an amazing person. Oh, thanks. You inspire me a lot dari buku itu aja kayak, oh my God. Itu jadi kayak bisa dibilang my first journey untuk belajar makanan Indonesia lah gitu. Mhm. So thank you very much. Thank you, Ray. Saya yakin ini bisa menginspirasi banyak orang yang dengar. Ya. Good luck Terima for the kasih event. semuanya. Ya, thank you. Oke, dan juga kita mau bilang terima kasih juga untuk Hotel Adiwarna yang di Ubud yang udah menyediakan tempat untuk kita syuting kali ini. Beautiful place guys, jadi kalau ada promo-promonya nanti kita tulis semua di deskripsi. Oke, jadi visit hotel ini and enjoy the beautiful view. Oke, and thank you very much ya guys buat yang udah nonton, yang udah dengerin juga podcast kita kali ini sama Chef Patty Elliott. Semoga sukses. Terima kasih. Dan kita Terima ketemu kasih, lagi Ray. in your book launching maybe. Ya, hopefully. Ya, next year. Yes. Yay. Oke, guys, thank you very much for watching. Jangan lupa kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor app. Please learn more about Indonesian food, help promote it. Dan kalau ini rangkumannya jangan malu-malu lah kalau mau promosi Indonesia, apalagi promosi diri sendiri. Iya, Harus berani. betul. Yes. Oke guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you banget. Thank you loh. Oh my God.